Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi berikutnya, bicara tentang intelligent agent, tapi ini khususnya adalah problem solving agent ya. Jadi, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, mohon menekan tombol subscribe, like, dan share. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, nah jadi kita akan bicara salah satu jenis intelligent agent ya, yang namanya itu problem solving agent ya, atau problem solving agent ini adalah salah satu jenis dari goal based agent ya, goal based agent. Kalau Anda tonton lagi atau Anda pelajari lagi ya, goal based agent itu kan orientasinya ada pemeriksaan, jadi di suatu step tertentu dia periksa apakah udah nyampe goal atau belum kan gitu. Nah, terus problem solving agent itu yang kita bahas hari ini yang environment-nya sifatnya fully observable ya, dan state-nya single state. Jadi kita akan bicara bahwa state-nya itu ada di node yang mana gitu. Nanti ada node ya. Node itu bagian dari graph ya, nanti kita akan belajar. Oke, kita lanjut aja lah dulu. Jadi problem solving agent berarti basisnya itu problem solving. Ya, agen yang sifatnya problem solving. Ya. Nah, ada 4 general langkah dalam problem solving. Pertama, goal formulation. Jadi formulasinya dianggap jadi solve, jadi anggap solve, dianggap berhasil, atau goalnya tercapai itu apa? Jadi goal formulation yaitu menjelaskan what are the successful word state. Jadi apa status word yang dianggap sukses. Ya. Jadi status suksesnya si agen itu apa? Goalnya apa? Ya, kalau misalnya dia adalah suatu robot taksi driver, mungkin goalnya adalah sampai ke tujuan. Ya. Kalau dia adalah robot untuk menyedot debu di dalam suatu ruangan, mungkin tujuannya goalnya adalah ruangan bebas debu. Nah, berikutnya adalah problem formulation. Jadi formulasi problem. Karena namanya formulasi, jadi berisi semacam pemetaan ya, atau semacam penjelasan aksi apa saja dan state-nya ya, yang dipertimbangkan jika diketahui goalnya. Jadi aksi apa saja dan state apa saja yang bisa dipilih, yang bisa dipertimbangkan ya, untuk menuju goal gitu ya. Nah, lalu ada ada search ya, setelah goal formulation, problem formulation, lalu search. Nah, itu menentukan the possible sequence of action ya. Sequence berarti rangkaian dari aksi yang menuju yang that lead to the states of known value, yang menuju ke suatu state ya, state dari suatu environment, suatu world yang value-nya diketahui, dan pilih the best sequence. Jadi determine the possible sequence of actions. Jadi jadi untuk menuju ke suatu state tertentu itu ada rangkaian aksinya ya, ada banyak pilihannya. Nah, search ini mencari ya, lalu menentukan apa saja pilihannya itu dan choose the best sequence, dan pilih rangkaian yang terbaik ya. Tentu saja yang ujung-ujungnya nanti diharapkan menuju goal.
Nah, lalu setelah ditentukan the best sequence ya execute, ya perform the action. The action ada S, berarti sequence itu dilakukan. Kira-kira kalau dibuat pseudocode-nya seperti ini, ya di pseudocode-nya. Ya. Nah, contoh yang paling sering dipakai misalnya adalah misalnya kita punya agen, ya, punya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang akan berangkat dari kota Arad, ya ini Arad, ini di Rumania nih, dari kota Arad menuju Bukares. Ya. Nah, jadi di suatu liburan, sekarang dia di Arad, dia harus segera ke Bukares. Pokoknya besok ada penerbangan yang nggak bisa ditunda dan nggak bisa di-refund dari Bukares. Dia jadi dari Arad harus segera ke Bukares. Gitu ya, dari Arad ke Bukares. Nah, pertama tadi apa? Formulate goal. Goalnya berarti be in Bukares. Ya, kan tadi formulate goal formulation. Be in Bukares. Kemudian lalu problem formulation yang menunjukkan aksi apa saja, state apa saja gitu kan ya. Nah, maka state-nya ya various city misalnya. Jadi bisa di Arad, bisa di Sibiu, bisa di Fagaras gitu. Jadi state-nya itu sekarang dia di mana? Jadi status yang disebut status state itu dia sekarang lagi di mana ya. Coba belajar lagi di bab sebelumnya tentang state. Ya. Lalu aksinya adalah drive between city. Jadi problemnya adalah dia sekarang state-nya lagi di mana, drive between city. Nah, lalu kan search atau find the solution ya, sequence of city berarti. Mungkin bisa Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares gitu kan ya. Atau bisa Arad, Sibiu, Rymnicu, Vilcea, Vitesti, Bukares kan itu. Jadi find the solution. Ya. Nah, problem formulation yang ini tadi kalau kita perjelas begini, ya. Sebuah problem itu pasti ada initial state. Kan tadi problem itu adalah rangkaian state dan aksi. Rangkaian state dan aksi ya. Action dan state. Nah, jadi pasti diawali dengan initial state. State awalnya di mana? Contoh kalau kasus kita berarti Arad. Ya, di Arad. Lalu ada successor function. Ya. Fungsi untuk connect state ya, untuk menuju state berikutnya. Yang biasanya berisi set of action state pair. Jadi himpunan dari kalau melakukan aksi ini maka akan terjadi state apa. Jadi dari initial state kalau lakukan aksi ini bakal state-nya berubah jadi apa. Kalau lakukan aksi ini state-nya berubah jadi apa. Gitu ya. Nah, itu adalah successor function. Contoh, misalnya kalau Arad ya, successor function-nya untuk Arad ya kalau Arad menuju Zerin maka bakal di Zerin gitu kan. Kalau Arad menuju apa maka bakal kemana gitu. Kan tadi actionnya adalah drive between city. Jadi kalau dari Arad drive ya menyetir ke Zerin ya maka nyampe Zerin misalnya. Nah, initial state ditambah successor function-nya yang ini itu namanya ruang state atau state space. Ya. Lalu ada juga kan goal test, meriksa. Jadi kita sudah sampai state goal-nya belum? Bisa eksplisit misalnya di Bukares. Gitu ya. Eksplisit jelas, tadi goal-nya di Bukares. Gitu. Atau bisa juga implisit. Contohnya kalau permainan catur, checkmate. Ya. Skak gitu ya. Skak, tahu kan skak ya? Mungkin kan kalau goal-nya secara eksplisit adalah ketika berhasil membunuh raja lawan kan gitu. Tapi kan bisa juga secara implisit checkmate gitu ya. Jadi udah skakmat gitu ya. Jadi udah nggak ada jalan lain ya sama saja berarti udah rubuh raja lawannya kan gitu. Nah, kemudian ada namanya path cost ya. Path cost. Jadi biaya
ya cost untuk melalui path tersebut ya, apa rangkaian aksinya tadi cost-nya berapa. Biasanya dalam bentuk jumlah dari jarak yang ditempuh, jumlah aksi yang dieksekusi gitu ya. Nah, biasanya ditulis dengan format CXA, Y. Jadi adalah cost dari X menuju Y, costnya A. Ya harus nilainya lebih besar dari 0. Nah, lalu ada istilah ya solusi itu apa? Solusi adalah sequence action menuju dari inisial ke goal state. Solusi adalah sequence yang membawa si agen dari initial state menuju goal state. Misalnya kalau tadi dari Arad ke Bukares, berarti itu solusi. Jadi kalau berhasil ditemukan state itu, berhasil ditemukan sequence aksi, jadi kalau begini, kalau ke sini, kalau ke sini, maka nyampe Bukares, ya itu solusi. Tentu saja ada banyak solusi. Kalau contoh tadi kan ada banyak solusi. Bisa Arad, Sibiu, lalu Rimhicu, Vilcea, Vitesti, Bukares. Atau Arad, Timisoara, Lugos, Mahedia, Dobreta, Craiova, Vitesti, Bukares. Atau Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares. Kan ada banyak kemungkinan solusi. Tentu saja diharapkan yang didapatkan adalah yang optimal solution. Jadi yang cost-nya paling kecil gitu ya, yang cost-nya paling kecil. Nah, tadi kan ada yang namanya state space, yaitu initial state dan successor function-nya. Kalau tadi kan gampang, initial state-nya di kota Arad. Lalu successor function-nya kalau nyetir dari satu kota ke kota lain maka mendapatkan state baru, yaitu apa? Contohnya ini dari nyetir dari Arad ke Zerin maka state-nya jadi di Zerin kan gitu. Sederhana. Nah, jadi kita menentukan state itu biasanya mesti melakukan abstraksi. Ya. Jadi must be abstracted. Ya. Karena kalau mau detail ribet, ya ribet banget. Ya. Jadi state-nya diabstrakkan, action-nya juga diabstrakkan gitu ya. Kenapa abstrak? Contohnya gini, kayak dari misalnya kalau masalah tadi itu ya, dari Arad dia mau ke Bukares. Ya kita abstraksi bahwa benar-benar cuma pindah kota doang gitu ya. Jadi jangan kita pertimbangkan kalau ada macet. Jangan kita timbangkan misalnya dari Arad ke Sibiu dia sambil nyetir radio, dari Sibiu sampai Fagaras misalnya dia radionya dimatiin. Terus ada hujan atau tidak ada hujan. Itu kan kalau di real world problem memang ada kemungkinan itu ya. Tapi untuk ke masalah kita, problem kita biasanya perlu kita abstraksi. Kita anggap itu nggak ada aja dulu. Jadi kita abstraksi, kita fokuskan ke apa. Ya udah state-nya itu pindah kota aja. Jadi nggak ada lagi state pindah kota, lalu ada state hujan atau enggak, ada state nyalain radio atau enggak, kan ribet. Ya, terlalu ribet. Jadi diabstraksi. Ya mungkin kayak tadi kita sederhanakan aja state-nya ya Arad, bukan Arad hujan gitu. Jadi kalau di Arad lagi hujan gitu. Jadi memang kalau secara dunia nyata akan berpengaruh, Pak. Kalau hujan mungkin dia lebih lambat nyetirnya atau gimana. Tapi ini dalam hal ini hal lainnya kita anggap konstan aja gitu lah. Biasa aja gitu. Nggak ada perubahan atau gimana. Jadi itulah namanya abstraksi ya. Jadi jangan keseluruhan kemungkinan dalam dunia nyata yang begitu kompleksnya ini kita jadikan state ya. Kotanya lagi hujan atau enggak, sambil nyalain radio atau enggak. Ya. Kemudian lagi hari libur atau enggak. Ribet ya. Ya udah state-nya gampangin aja, pokoknya kota ya, lagi di kota mana gitu. Aksinya pindah dari mana ke mana aja. Jangan aksinya nyetir dari satu kota ke kota lain sambil dengerin radio atau enggak, dan di perjalanan kan ribet lagi gitu ya. Ya. Sehingga solusinya tentu juga abstract solution sebenarnya ya, dari path menuju yang path jadi solusinya itu bukan real solution juga sebenarnya. Abstract solution karena sesuai abstraknya ya. Tentu saja abstraksi itu harus lebih mudah daripada real problem. Jangan abstraksi malah mempersulit kan. Ya.
Jadi paham ya, kita perlu mengabstraksi. Jadi kalau untuk kasus ini, diabstraksinya adalah bahwa perjalanan si agen ke Bukares itu yang kita pertimbangkan hanya dia kotaknya saja. Pindah kota. Sekarang state-nya di mana? Arad. Sekarang state-nya di mana? Sibiu. Sekarang state-nya di mana? Pagaras gitu. Udah nyampe goalnya belum? Goalnya Bukares. Udah beres gitu. Jadi kita nggak ada pertimbangan state-nya sekarang sambil lagi hujan atau enggak, sambil nyalain radio atau enggak, ada teman di perjalanan atau enggak, kan bisa aja kalau ada teman jadi ngobrol Pak. Jadi enggak, yang lain state yang lain nggak dipertimbangkan. Baik, kemudian jadi secara umum kalau problem solving agent ya, problemnya itu tadi kan problemnya didefinisikan ada initial state, successor function, goal test, path cost ya. Atau secara umum begini, state-nya apa? Kalau vacuum cleaner berarti state-nya ada dua nih. Yaitu dia kan vacuum cleaner-nya itu kan statusnya dia apakah dia lagi di kiri atau di kanan. Jadi lokasi kotaknya ya. Di sini atau di sini, kalau di materi sebelumnya ada di kotak A atau di kotak B. Lalu apakah di kotak tempat dia berada kotor atau enggak. Nah, initial state-nya misalnya bisa di mana saja. Misalnya sedang posisinya begini misalnya ya. Bahwa kotak kiri kosong, kotak kanan ada isinya dan dia sedang di kanan. Kalau dia ini R maksudnya kalau dia pindah ke kanan ya tetap di sini. Kalau dia S itu nyedot berarti jadi bersih kotak ininya. Jadi begini kan? Sini bener kan? Dia sedot bersih. Terus kalau dia pindah ke kanan tetap di sini. Kalau dia sedot ya nggak ngapa-ngapain tetap begini. Kalau dia pindah ke kiri jadi begini kan gitu. Ini cara baca gambarnya begini ya. Kalau sudah di kiri begini, lalu kalau dia ke kiri tetap begini, kalau dia nyedot ya tetap begini, kalau dia ke kanan jadi begini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, aksinya berarti apa? Aksinya dua hal kan, dia nyedot dan pindah. Pindahnya bisa ke kiri ke kanan, berarti ke kiri ke kanan atau sedot. Aksinya ya, initial state-nya bisa di mana saja tergantung. Bisa sedang initial state-nya yang ini, bisa ini tergantung ya. Aksinya ke kiri, ke kanan dan sedot. Goal test-nya apa? Apakah semua ruangan sudah bersih? Path cost-nya misalnya banyaknya tindakan yang dilakukan misalnya. Jadi kita bisa buat begini. Jadi ada dua lokasi ya. Ada yang kotor atau bersih sehingga ada 8 kemungkinan state. 1 2 3 4 5 6 7 8 state. Ada 8 kemungkinan state ya. 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 kemungkinan state. Nah, any state can be initial, awal mulanya bisa di mana saja tergantung. Lalu ke kiri, ke kanan dan sedot. Nah, goal testnya ngecek apakah semua kotak udah bersih. Nah, path cost-nya banyaknya aksi yang dilakukan. Jadi left berapa kali, right berapa kali, atau sedot berapa kali. Misalnya gitu. Gimana kalau masalah egg puzzle? Misalnya kita bikin AI untuk menyelesaikan AI ya, artificial intelligence untuk menyelesaikan masalah ini. Yaitu tujuan goalnya begini. Ngurut ya, mulai dari kotak kosong lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Start state-nya mungkin bebas. Mungkin begini gitu ya. Nah, state-nya apa? Menunjukkan apa? State-nya adalah menunjukkan posisi, gampang aja kita jadiin aja nih patokan, posisi kotak kosong ada di mana kan gitu. Ya. Ngurut dan apakah sesuai dengan goal state-nya enggak gitu kan. Initial state-nya bisa bebas, aksinya adalah mindahin kotak kosong ini kan. Sebenarnya bukan mindahin kotak kosong, adalah membuat yang kosong jadi di mana. Kalau yang kosong kita pindah, kita ingin jadi sebelah kanan, artinya kan angka 6 pindah ke sini, yang kosong jadi di sini kan gitu. Jadi menukar kan, berarti menukar ke kanan kan gitu. Menukar kondisi ke kanan. Yang kosong jadi di kanan, yang angka 6 pindah. Atau kalau dengan atas berarti yang kosong jadi atas, duanya jadi di sini. Kan sebenarnya aksinya gitu. Mindahin lokasi kosong di mana. Sebenarnya bukan mindahin karena kan dia kosong, maksudnya mengubah kosong itu jadi di mana. Goal testnya apakah sudah statusnya seperti ini? Path cost-nya misalnya biayanya, cost-nya adalah banyaknya perpindahan yang dilakukan menuju itu kan. Di lokasi dari tiap
ubin gitu ya. Initial state can be initial, jadi bisa ke kiri, ke kanan, ke atas gitu, ke bawah. Apakah konfigurasinya sudah nyampe goal testnya, banyaknya aksi yang dilakukan. Nah, lalu kemudian misalnya sekarang masalah queen problem. Ini gimana? State-nya gimana? Ya, state-nya adalah posisi queen, posisi ratu ya. Ratu dalam main catur. Jadi ini queen problem ini adalah bagaimana meletakkan 8 buah ratu di papan catur yang tidak saling membunuh. Coba Anda cobain ya, punya papan catur di rumah. Gimana caranya meletakkan 8 buah ratu di papan catur sedemikian sehingga mereka nggak saling bunuh. Kalau ini udah benar belum? Belum, ini bunuh ini. Ini sama ini saling bunuh. Yang pojok ini, gitu ya. Ini sebenarnya gambar ini belum gambar solusi nih. Ada solusinya nggak Pak? Ada solusinya. Ini kebetulan gambar yang dipakai bukan solusi. Nah, state-nya ya lokasi ratunya kan. Initial state-nya bisa bebas. Ya. Ya. Nah, ini bisa dua cara sih kalau kita buat initial state-nya asal naruh aja gitu bebas di mana saja kan bisa aja ratunya saya taruh di sini semua. Kan 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 saya sebelah sini aja semua. Itu udah jelas saling bunuh kan. Tapi boleh juga sini selang-seling gitu bisa juga kan namanya bebas. Ya, aksinya ya atau aksinya meletakkan ratu di mana saja kan. Goal testnya apakah sudah saling tidak serang atau tidak. Pet cost-nya ya biaya meletakkannya. Tapi kalau kita dari awal ngatur kita buat bahwa posisi ratu kita taruh bisa acak dulu bebas, itu jadi banyak kemungkinan ini. Ini kan ada 8 kotak. Kemungkinannya jadi berapa? Luas sekali. Ya. Jadi state-nya adalah arrangement 0 sampai 8 queen. Saya taruh 1 dulu, saya taruh 2. Tadinya kosong ya, 0. Saya taruh 1, saya taruh kedua, ketiga 8. Initial state-nya misalnya no queen, nggak ada queen tadinya kan masih nggak ada. Terus saya taruh 1, lalu aksinya nambahin queen di kotak yang kosong. Saya bisa nambahin gini kan 0, terus 1, 2, 3 saya tambahin sini semua. Atau itu ternyata masih saling bunuh. Saya ulangi, cobain gimana kalau ini. Oh masih saling bunuh, cobain lagi. Ada berapa kemungkinan? 3 kali 10 pangkat 14 kira-kira. Itu angka yang sangat besar. Ya. Pet cost-nya misalnya nggak ada, boleh. Pokoknya tujuannya 8 queen di dalam papan tidak saling terang. Ini sangat besar, terlalu besar. Bisa juga kita persingkat gitu ya. Dengan alternatif begini misalnya. Jadi statusnya adalah 0 sampai 8 queen on the board di mana hanya satu per kolom. Jadi kalau saya misalnya ini papannya masih kosong ya. Gimana bikin papan catur? Ya segini dulu lah misalnya. Contoh ini ya, sorry tadi istirahat dulu. Oke. Ya. Jadi kalau yang alternatif ini bawa pakai aturan tambahan misalnya. Naruhnya hanya satu per kolom, mulai dari yang paling kiri gitu ya. Sedemikian sehingga nggak saling serang. Gitu ya udah. Queen pertama, ratu pertama saya taruh sini. Ya, boleh nggak? Ya boleh. Kan masih 0 nih kotaknya. Nanti saya taruh sini. Terus berikutnya mau saya taruh mana? Ya bebas misalnya. Ya. Sebentar. Oke. Sorry tadi PowerPoint-nya mati ya. Jadi saya ulang lagi.
Sebentar saya nyalain lagi pulpennya. Oke, error tadi PowerPoint-nya. Maaf. Jadi misalnya ini papan catur ya, gambar lagi deh. Ya, ini misalnya begini ya, misal aja. Misal gini terus ke bawah ya, 8 kali 8 ya. Nah, kalau problemnya kita ubah ya, formulasinya, kan problem formulation itu aksi sama state-nya apa? State-nya dulu misalnya sekarang ya n yaitu jumlahnya queen di dalam papan. Bisa 0 sampai 8 kan? Tapi kita bikin aturan 1 per kolom di dalam yang paling kiri dulu. Sedemikian sehingga nggak ada queen yang saling menyerang. Aksinya adalah menambahkan queen, jadi setiap nambahin queen itu di kolom yang kosong paling kiri dulu. Sehingga nggak saling serang. Jadi kalau aturan awal yang seperti ini mungkin kan awalnya nggak ada queen, lalu actionnya adalah nambahin queen, bebas. Saya awalnya nggak ada, saya tambahin sini. Terus berikutnya saya tambahin sini, boleh. Saya tambahin sini, ya jelas itu berarti pasti saling serang, jadi bukan solusi. Jadi ruang percobaannya terlalu banyak kan, 3 kali 10 14. Nah kalau ini diubah aturannya, jadi kalau udah nambahin sini maka berikutnya nggak boleh di sini. Berarti yang mana? Ya di kolom yang kedua. Di mana di sini boleh? Nggak boleh karena kan ada aturan. That is not attacking, berarti sebelah sini mungkin. Berikutnya mungkin di sini. Di sini gitu kan. Tapi di sini nggak bisa Pak, di mana gitu ya. Jadi harus beda kolom dan diatur sedemikian sehingga nggak sering serang. Nah ini ada 2057 kemungkinan. Ya. Dan ini jauh lebih sedikit daripada ini. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kan untuk mencari solusi dari initial state menuju goal, tadi kan ada nanti namanya solusi ya. Solusi itu adalah sequence of action ya. Deretan aksi. Dan ini ditemukan dengan cara melakukan yang namanya search ya. Mana tadi? Search. Dilakukan dengan cara yang namanya search ya. Menentukan determine possible sequence of action dan pilih yang paling terbaik, the best sequence kan gitu. Nah, lalu algoritmanya gimana sih untuk melakukan search? Ya, kita yang melakukan pencarian pada state space ya. State space, ruang state yang ada. Ruang state itu tadi apa? Ya, himpunan state dan aksi yang mungkin terjadi kan. Ini state space. Ya, initial state-nya apa, successor function-nya apa. Kita hanya bisa melakukan pencarian di sini. Posisi saya initial state-nya arat. Kalau arat ke zerin maka zerin. Kalau arat ke ini maka apa? Ini kan gitu. Nah, kemudian jadi mulai dari initial state itu biasanya namanya root, lalu kita ke node atau leaf, ke daunnya, ke bawahnya root gitu ya, untuk memeriksa apakah itu goal atau bukan. Di awal juga kita cek ini goal bukan, maka periksa leaf-nya anaknya si root tadi ya. Dia menggunakan successor function-nya. Successor function-nya apa? Kalau dari root melakukan apa, maka terjadi apa? Kan itu successor function kan? Contohnya kalau ini, successor function-nya bunyinya gini. Kalau dari arat melakukan perjalanan ke zerin, maka jadi zerin kan gitu. Berarti arat jadi arat anaknya zerin. Gitu ya. Jadi gambar tree-nya ya. Nanti pakai gambar tree-nya begitu. Kira-kira gini. Dari arat maka bisa ke Sibiu, Timisora dan Zerin misalnya gitu. Ya. Jadi biasanya dalam bentuk graph. Ya, contoh simple search tree ya, simple tree search example. Pseudokonnya gini, misalnya ada namanya tree search gitu ya.
Nah, jadi gampangnya gini, ada jika no candidate for expansion, jadi nggak ada lagi yang bisa diekspansi leaf-nya, maka return failure. Tapi kalau ini lewat gitu ya, if-nya nggak terpenuhi, berarti choose leaf node, pilih node daunnya, leaf-nya. Ada istilah leaf, node, itu pelajari lagi mata kuliah matematika diskrit ya, mungkin diajarin ini ya. Choose leaf node untuk ekspansi, tergantung dari strategi. Kok strategi Pak? Ini kan misalnya ini leaf-nya ada 3 kan, anu, ini, itu. Yang mana dulu yang diekspansi? Yang ini dulu kah? Ini dulu kan? Nah, ini tergantung strategi. Nanti ada banyak strategi kita belajar. Nah, jika konten node-nya mengandung goal state, jadi pas node-nya diperiksa, oh iya ini goal-nya, ya udah ini solusinya. Dikasih tahu solusinya dari initial state lewat sini akan sampai solusi. Tapi kalau ternyata bukan goal state, maka expand lagi, ekspansi the node dan tambahkan resulting node to search tree. Nah, jadi misalnya gini, dari arat itu kalau kita buat semacam graph, kan gambarnya arat gimana? Gini ya. Gambarnya arat gini. Gimana sebentar. Oke, saya taruh dulu di pen gitu ya supaya enak ya. Ini dari arat, cara-caranya pakai ini. Nah, jadi dari arat sini, mau ke Bukares kan. Dari sini mau dari arat mau ke Bukares. Ya, dari arat mau ke Bukares. Baik, kita perhatikan arat itu bisa kemana pilihannya. Kalau dia successor functionnya dari arat ke Zerin, maka sampai Zerin. Arat CPU, arat Timisoara, kan gitu. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk graf, kira-kira begini kan jadinya. Jadi kan, terus apa? Choose leaf node for expansion according to strategi. Ini ada ketiga kemungkinan berikutnya. CPU, Timisoara, atau Zerin nih. Ya. Nah, ini menentukan, misalnya kita tentukan ya CPU dulu deh. Tergantung strateginya, bisa Timisoara dulu atau Zerin dulu ya. Ini menentukan search proses sebenarnya. Ya. Terus periksa apakah sudah sampai goal. Ya, kalau belum ya expand lagi. Terus sampai ketemu goalnya. Goalnya di mana kalau untuk kasus kita? Bukares kan gitu. Nah, biasanya dalam satu node ini merepresentasikan state. Kalau ini kebetulan gampang ya, CPU, Timisoara, Zerin gitu ya. Karena kasusnya tentang kota tadi ya. Kalau statusnya, kalau untuk menggambarkan node yang menggambarkan kasus ini gimana state-nya? Ya nggak masalah. Jadi di setiap node menggambarkan konfigurasi puzzle-nya seperti apa. Ini juga konfigurasi puzzle-nya seperti apa. Setiap node menggambarkan itu. Menggambarkan state aja setiap node ini. Kalau ini kebetulan kasusnya tadi state-nya hanya lokasi kota kan. Coba kita lihat di depan. State-nya adalah lokasi kotanya di mana kan state-nya. State-nya adalah lokasi kotanya di mana. Ya udah, maka digambarkan di dalam graf yang digunakan untuk membantu proses pencarian ya nama kotanya aja beres. Nah, secara umum sebenarnya node itu menggambarkan state dari ruang pencarian kita. Contohnya kalau kasusnya tentang puzzle tadi ya, node-nya gambarkan aja lingkaran di mana maknanya begini. Jadi setiap node menggambarkan itu. Dan lengkap, biasanya setiap node itu informasinya lengkap. Jadi dia menggambarkan state ya dari konfigurasi state yang seharusnya. Lalu dia juga menjelaskan parent node-nya siapa. Lalu kemudian aksinya apa. Jadi aksi menuju dia itu apa. Jadi aksi yang menyebabkan menuju node ini apa. Contohnya kalau di kasus ini, write artinya
kalau parent node-nya kita pilih right, maka bakal ketemu ini. Lalu path cost-nya berapa? Jadi kalau dari inisial menuju dia, inisial cost, inisial state menuju dia itu, path cost-nya berapa? Jadi inisial state menuju dia, path cost-nya berapa? Depth, kedalaman dari inisial state atau root menuju dia itu berapa? Ya. Dan juga menunjukkan anak-anakannya apa aja, fringe-nya. Jadi ini kalau Anda belajar struktur data, pemrograman struktur data, ya seperti ini. Berarti ada banyak pointer kan? Ya, pointer menunjukkan parentnya siapa, fringe-nya siapa aja. Nah ini kira-kira pseudocode-nya begini ya. Nah, tadi kan mana yang harus di-expand ketika ada banyak pilihan node yang akan di-expand, pilih yang mana itu tergantung strategi. Ya, search strateginya. Sekarang kita bicara search strategi. Ya. Jadi menentukan, define node yang akan diekspansi yang mana. Nah, performance dari problem solving itu diukur dengan 4 cara. Apakah complete, artinya apakah selalu menemukan solusi, jika ada solusinya, apakah selalu ketemu, apakah selalu optimal, artinya solusi yang diberikan apakah selalu yang terbaik, artinya path cost terbaik atau least cost solution. Lalu time complexity-nya bagaimana? Atau banyaknya nodes yang di-expand atau di-generate ya untuk sampai ketemu goal. Lalu space complexity-nya bagaimana? Yaitu banyaknya node yang harus disimpan di memori dalam proses search. Namanya program kan harus disimpan di memori kan. Nah, time dan space complexity biasanya diukur dengan 3 hal ini. B yaitu menunjukkan banyaknya branching factor of the search tree, artinya kalau lagi nge-expand maka yang akan jadi misalnya dari Arad nge-expand node, maka expand-nya berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Kalau dari CBU pas di-expand 4, berarti B-nya 4. Jadi B itu maksimum branching factor. Maksimumnya berapa? Ya kalau dalam contoh barusan berarti 4 kan. Bisa 3, bisa 4, bisa 2, bisa 1, tapi maksimum 4. Kebetulan untuk contoh ini. Jadi B-nya berapa? Kalau D itu kedalaman ya. D kedalaman menuju ditemukannya solusi yang optimal. Jadi sampai ketemu solusi optimal dalamnya tuh sampai berapa? Depth-nya berapa? Ya, teori tentang depth itu apa? Ya, belajar lagi kuliah matematika diskrit ya. Lalu M adalah maksimum depth of the state space. Jadi maksimumnya itu dalamnya bisa sampai mana? Mungkin saja tak hingga, kalau terus bisa terus kan ini maksudnya nanti kan kayak gini kan. Ini udah buka RIS belum? Udah buka RIS belum? Buka lagi terus buka terus ke bawah ya. Terus ke bawah. Ini bisa mungkin tak hingga, nggak ketemu buka RIS-nya mungkin juga gitu ya. Tergantung strateginya sih. Ya, ntar kita bahas. Nah, jadi ada B, D, dan M. Nah, secara garis besar, secara umum tuh ada 2 search strategi. Ada uninformed sama yang informed berarti. Uninformed artinya blind search ya. Yaitu kita melakukan search mencari path itu ya hanya berdasarkan informasi yang disediakan dalam problem definition. Ya. Sedangkan kalau yang informed, ketika kita bisa menentukan apakah suatu non-goal state is better than another. Kalau blind search itu cuma ngecek aja, udah sampai goal belum expand lagi gitu. Jadi dia juga cuma gak ada informasi lain selain ya state ini. Lalu di depannya ada state apa gitu aja. Jadi selain problem formulation. Jadi dari problem definition aja, dari sini aja yang dia tahu bahwa goal testnya apa, udah buka res belum, kalau udah ya udah berhenti. Successor function-nya apa, maju akan sampai mana, udah gitu. Terus cost-nya berapa, cost-nya sekian, udah gitu aja.
path cost-nya berapa, udah sekian. Nggak ada informasi tambahan lain, ya. Nah, kalau ada informasi tambahan lain, di mana kita bisa menentukan bahwa ada state yang lebih baik dibandingkan yang lain, itu ya berarti informant search. Ya, misalnya gini deh. Tapi hati-hati nih ya. Misalnya gini. Kalau lewat gini kan, ini kalau lewat CBU udah pernah ada yang bilang kalau lewat CBU itu nanti bakal nyampe Bukares dan butuh waktu sekitar 3 jam, misal pakai waktu. Kalau lewat Timisoara udah pernah ada yang nyobain, katanya ya bakal 3,5 jam. Kalau lewat Zerin bakal 2 jam. Nah, berarti ini inform, pasti kita nggak akan expand ini kan? Ya kita akan expand ini dong, karena udah ada yang pernah nyobain katanya lewat Zerin cuma 2 jam. Gitu. Jadi malah ini yang di expand kan? Itu berarti inform search. Jadi kalau saya pilih ini, next-nya itu bakal gimana sih? Jadi ada dugaan next-nya itu bakal gimana. Jadi inform. Tapi yang kita pelajari sekarang dulu adalah yang uninformed. Nah, ada banyak, ada BFS, breadth first search, ada uniform cost search, ada DFS atau depth first search. Ini yang paling utama sih, dua ini ya. Lalu ada depth limited search, ada iterative deepening search, dan bidirectional search. Ya. Yang uninformed nih. Breadth first search itu adalah strateginya sederhana. Expand shallows unexpanded node. Jadi diekspansi node yang paling dangkal dulu, yang paling terdekat dulu semuanya. Ya. Nah, biasanya diimplementasikan nanti semua fringe-nya, fringe itu adalah calon node yang akan diekspand itu dimasukkan FIFO, first in first out. Ya. Jadi first in first out. Yang pertama masuk, yang pertama diproses. Jadi kalau masuk ini dulu, lalu ini berarti yang diproses ini dulu, baru ini kan. First in first out. Contohnya gini, misalnya inisial state-nya root-nya di sini di A. Fringe-nya ada dua calon, ini dan ini kan. Ya, B dan C. Ya udah kerjakan B dulu. Setelah itu, apakah dia expand ke bawah? Enggak, masih ada yang belum selesai kan, di shallows-nya masih ada yang belum di-expand kan, berarti setelah itu dia C. Nah, B punya anak D dan E, baru dia D. Terus dulu ke bawah? Enggak, lanjut dulu. Di level ini masih ada yang belum di-expand enggak? Oh, masih ada E. Jadi nanti dari D bukan ke bawah, tapi E dulu, lalu F, lalu G. Ini strategi dari breadth first search. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kan tadi search itu alat ukurnya 4. Completeness, optimality, time complexity, dan space complexity. BFS, complete enggak? Jadi complete itu adalah bakal ketemu nggak solusinya? Pasti ketemu. Pasti ketemu. Ya. Kalau ada solusinya pasti ketemu. Karena kan dicobain di sini. Kan dia pertama dari atas. Ini goalnya bukan. Bukares bukan. Bukan. Maju dulu. Bukares bukan. Bukan. Bukares bukan. Dicobain satu-satu terus. Jadi bakal ketemu. Pasti bakal ketemu. Ya. Jadi yes. Ya. Nah. Dan kondisi B-nya adalah dengan syarat kondisi B-nya juga finite. Ya. B itu adalah maksimum dari node yang bisa di-expand, fringe-nya itu finite. B itu kan tadi banyaknya ini kan berarti B-nya 2 kan gitu ya. Finite gitu, terbatas. Jadi dari sini nggak ada kemungkinan bahwa ini kalau di-expand bisa banyak, tak terbatas ya akan nyari terus ke kanan nanti nggak beres-beres ya. Jadi harus finite, terbatas. 2, 4, 5 harus terbatas. Nah, dan ditemukannya di mana? Pasti ya ditemukan yang node yang sedang di-expand, berarti shallowest yang sedang di-expand dengan D. Ya, jadi yes, complete, asalkan B-nya finite. Times complexity-nya apa? Kompleksitasnya. Tadi kan kompleksitas waktu adalah menunjukkan banyaknya node yang perlu di-expand, yang perlu diperiksa, kan gitu. Nah, kan tadi root punya B suksesor. Root punya B. B-nya ada 2.
Misalnya kalau B-nya 2 kan root punya 2, berarti B-nya 2. Ya. Terus nanti anggaplah sama B-nya ya. B-nya nggak beda-beda tiap node itu. Ini 2, terus ini 2, ini 2, berarti ini udah apa tuh? Ini kan kalau depth-nya 0, ini depth-nya 1, ini depth-nya 2. Waktu depth-nya 0, yang diperiksa 1. Ini saya buat begini aja ya, biar gampang ini. Diperiksa 1. Waktu depth-nya 1, yang diperiksa 2 kan B dan C. Waktu depth-nya 2, ini depth kedua kan? Ini kan depth 0, depth 1, depth 2. Waktu depth-nya 2, yang diperiksa ada 4. Depth itu rumusnya apa? Depth itu kalau ditulis namanya apa? D kan? Lalu cabang itu, banyaknya cabang itu kan B kan? Berarti boleh dong saya tulis bahwa ini tuh adalah nilai dari B pangkat D. Benar nggak? Jadi kalau B-nya berapa sih ini? Misalnya kita anggap sama. Waktu di ini A diperiksa 2, waktu di B diperiksa apa? Waktu di A cabangnya 2, waktu di B cabangnya 2, waktu di C cabangnya 2, misal seterusnya cabangnya selalu 2, anggap sama ya, berarti B-nya sama dengan 2. Benar nggak kalau saya buat rumus gini? Jadi B pangkat D. Jadi kalau di root berarti kan B-nya 2, 2 pangkat D. 2 pangkat D-nya kan 0. Root itu kan depth 0, kedalaman 0. 2 pangkat 0, 1. Benar ya? Pas ini 2 pangkat 1, 2. Benar ya? Pas ini 2 pangkat 2, 4. Benar ya? Jadi time kompleksitasnya, kompleksitas waktunya kan tadi banyaknya node yang harus diperiksa, itu ya tergantung B-nya berapa, D-nya berapa. Atau dengan rumus umum apa? B pangkat D. Nah, mestinya Anda ngambil mata kuliah kecerdasan buatan ini sebelumnya udah ngambil mata kuliah apa namanya? Analisis algoritma. Itu diajarin namanya Big O. Ini ada O, Big O. Big O itu maknanya apa? Belajar lagi lah ya. Semacam batas apalah gitu ya. Nah, itu berarti B pangkat D. Time complexity-nya B pangkat D. Ya, logikanya tadi ngitungin. Sekarang space complexity-nya berapa? Space complexity-nya sama. Karena kan tadi space complexity maknanya adalah banyaknya node yang harus disimpan di memori. Setiap di-expand kan disimpan dulu karena bakal diperiksa lagi. Maksudnya gimana? Dia lagi baca A, disimpan di memori. Untuk diperiksa isinya. Dibandingkan kan ada proses pembandingan, perhitungan, dan lain-lain. Itu kan kerjaannya CPU. CPU hanya bisa meriksa yang ada di memori kan gitu. Dia periksa di memori. Oh bukan. Terus di-expand. Ini dan ini kan itu. Ya. Ini juga disimpan di memori. Terus dia periksa C, dia simpan di memori. Nah, pas dia meriksa D, C-nya dihapus nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia harus nyimpan informasi C di memori. Kenapa? Karena kalau dia udah periksa ini, dia harus ngecek. Terus gue periksa mana berikutnya? Oh, tadi masih ada yang belum diperiksa, anaknya si C. Anaknya si C, berarti informasi C jangan dihapus dulu dari memori kan itu. Karena dari situ saya bisa tahu C ini nanti pointernya kemana. Oh, ke F dan ke G kan gitu. Anda belajar lagi lah tentang struktur data kan. Dan di situ diketahui. Oh, ke F ke G gitu. Jadi ya mau nggak mau semua harus disimpan di memori nih. Pas nge-expand A ini disimpan ya sama aja dengan tadi rumusnya, jadinya B pangkat D. Jadi idem. Jadi space complexity-nya juga B pangkat D gitu ya. Oke, paham? Jadi kita rangkum, komplit nggak? Komplit. Time complexity-nya O B pangkat D, space complexity-nya O B pangkat D. Optimal nggak? Apakah optimal itu apakah selalu, kan tadi ada 4 alat ukurnya, completeness, time complexity, space complexity, dan optimality. Optimal nggak? Optimal itu kalau selalu ketemu best solution, solution yang cost-nya paling kecil. Pada umumnya yes. Ya. Pada umumnya yes. Jika diasumsikan cost-nya selalu sama. Jadi misalnya ketemu jawabannya ini. Lalu setiap langkah itu cost-nya 1, 2 kan gitu. Ya selalu optimal berarti. Ya, selalu ditemukan langkah yang optimal. Ya. Oke. Nah,
Kemudian memory requirement ya, karena kan tadi setiap not harus disimpan di memori kan. Jadi kalau depth-nya 2, misalnya node-nya 1100, misalnya node-nya banyak banget nih. Waktu untuk meriksanya, time complexity-nya sekian, memorinya butuh sekian. Dari 2 nambah 14 aja, memorinya, jangan 14, 8 aja. Tadinya depth-nya 2, terus depth-nya jadi 8. Ternyata waktu meriksanya 31 jam, dan memorinya 1 tera. Dari 1 mega ke 1 tera, padahal cuma nambah depth-nya sekian. Jadi, boros memori banget best first search ini ya. Ya. Makanya dicari alternatif lain. Nah, kemudian ada perbaikan nih dari BFS. Masih mirip BFS, tapi kalau BFS kan selalu mengexpand yang paling kiri dulu kan. Kayak gini, expandnya mana dulu? B dulu, baru C gitu ya. Atau kalau contoh yang ini mungkin ketika kondisinya gini, CPU dulu, baru Timisoara, baru Zerin kan gitu ya. Nah, yang kiri dulu lah, pasti yang kiri dulu. Sebenarnya ada caranya supaya lebih cepat ketemu jawaban, yaitu uniform cost search. Jadi ketika akan expandlah node yang path cost-nya paling kecil. Jadi ini asumsinya kalau path cost-nya beda. Kalau tadi kan misal asumsinya path cost-nya sama. Kesini path cost-nya 1, kesini path cost-nya 1 juga. Jadi mau manapun yang di-expand duluan sama aja gitu. Tapi dianggap beda. Kalau misalnya dianggap beda, ya kita bisa pakai uniform cost search. Ya. Nah, kalau cost-nya beda berarti gimana? Misal dalam situasi seperti ini, mau expand B apa C duluan? Misalnya ini path cost menuju B itu 1, path cost menuju C itu 2. Ya kita expand B. Tapi kalau dibalik, kalau ke B itu 3, di sini path cost-nya 1. Maka kita expand-nya C dulu. B-nya nanti belakangan gitu ya. Jadi yang mana yang duluan? Yang mana yang path cost menuju dia itu lebih kecil. Nah, maka karakteristiknya jadi gimana nih kalau BFS-nya begini? Apakah komplit? Ya. Jadi pasti ketemu. Time complexity-nya jadi lebih singkat. Jadi O, B, pangkat 1 tambah C. C bintang ini adalah cost dari optimal solution. Karena dia kan kalau misalnya dari suatu node, misalnya ada 3, ya. Lalu misalnya ada 3, ternyata path cost ke sini yang tengah lebih kecil, ya dia ke sini dulu, lalu dia expand mana. Sehingga kan yang lain nggak perlu di-expand kan? Yang lain nggak perlu di-expand. Jadi lebih sedikit, jadinya O pangkat big O-nya adalah B pangkat 1 tambah C, yaitu cost optimalnya, dibagi E, yaitu adalah misalnya diasumsikan masing-masing aksi cost-nya setidaknya E. Jadi ini angkanya lebih kecil daripada B pangkat B. Space complexity-nya ya tetap idem ya, sama. Kenapa? Karena setiap nge-expand harus disimpan dulu. Khawatirnya ini pas sampai bawah nggak ketemu, ya berarti kan yang ini dicoba, yang ini. Jadi meskipun ini belum di-expand dulu, tapi disimpan di memori juga. Jadi semua disimpan di memori. Jadi sama. Optimal, ya pasti optimal. Kenapa? Karena dari sejak awal sudah dipilih yang path cost-nya yang paling kecil. Ya pasti yang optimal kan, ujung-ujungnya pas ketemu jawaban pasti yang optimal. Nah sekarang bagaimana kalau DFS? Tadi BFS, ini DFS. Depth First Search. Kalau ini mengexpand yang paling dalam dulu, ya, dari node yang belum di-expand. Dan cara menyimpannya kalau ini struktur data, nyimpannya LIFO, last in first out, ya, atau kayak stack, ya. Anda baca lagi struktur data ya. Jadi misal situasinya sedang di A root, maka fringe-nya calonnya ada ini dan ini kan, ada B ada C. Ya udah, B dulu. Pas B diperiksa, udah beres, apakah dia meriksa C? Kalau BFS kan dari B ke C dulu kan. Kalau ini enggak, ke bawah dulu.
Dari D apakah ke E? Enggak. D-nya masih punya anak enggak? Oh, masih punya. Ada 2 free enggak? Ini dan ini. Berarti ke sini dulu. H dulu. H-nya masih punya anak enggak? Enggak, udah beres. Nah, baru dia ke apakah ke I? Enggak. Oh ya, ke I. Terus nanti baru ke E. Baru ke J. Baru ke K. Dan ini terakhir. Paham ya? Jadi itu DFS. Ya, jadi ke dalam dulu. Kalau BFS apa? Satu level itu habisin dulu. Kayak gini kan, sini B dulu, lalu C, baru dia ke D gitu kan. Kalau ini enggak, dari B ke D dulu, terus ke bawah dulu. Bawahnya habisin dulu terus. Ya. Nah, apakah komplit? Apakah selalu ketemu solusinya? Enggak, belum tentu ketemu. Ya. Kenapa begitu? Gimana kalau ini pas ini nyari ini sini terus masih ada expand lagi, ujung-ujungnya nge-expand terus sampai sampai ke bawah. Terus sampai ke bawah dia mengexpand. Padahal solusinya mungkin sebelah sini gitu kan. Sibuk aja nyari terus di sini. Terus apalagi kalau ada loop ya. Nanti kita akan belajar loop kayak gimana. Terus ke bawah ya. Jadi belum tentu ketemu solusinya kecuali space-nya is finished. Jadi terbatas dan tidak ada loop. Ya. Maka ya ketemu solusinya pasti. Kenapa? Karena pas udah mentok kayak gini misalnya. Udah mentok nih, udah di H udah mentok. H nggak punya anak lagi, ya udah ke sini, terus ke sini. Nah, misal nanti ujung-ujungnya bakal juga ke sini gitu kan. Kalau terbatas gitu. Kalau terbatas ininya, space-nya. Tapi kalau nggak terbatas gimana ya, bakal terus ke bawah dia. Terus saja ya. Nah, oke. Completeness-nya no, kecuali kalau dia finite. Time complexity-nya OBM. B itu apa tadi? Banyaknya cabang yang mungkin di expand. Nah, kalau tadi kan OBD, D itu depth-nya sampai ditemukan cost. Kalau ini OBM, M itu kemungkinan depth yang akan dicari. Nah, ini akan masalah kalau M-nya itu begitu lebar, begitu dalam gitu ya. M itu apa tadi? M. Coba slide di depan. M adalah maksimum depth dari state space. Kalau ada loop kan, ada loop tuh gimana sih Pak? Ada loop tuh gini nih. Oke, saya kasih contoh. Gini nih. Ini nih ya. Arat ya. Arat kalau kita bikin ininya kan berarti mana ya? Ini. Nah, inilah. Ini arat. Ini arat nih ya. Terus berarti kemungkinannya nanti successor functionnya bisa ke Zerin. Ini saya buat gini Zerin. Lalu apa lagi sih? CBU. Terus apa lagi? Timisoara. Ya. Atau gini lah, ini CBU, ini Zerin, ini Timisoara gitu ya. Lalu CBU bisa kemana aja? CBU itu bisa ke Vagara, Srimnicu Vilcea, Oradea, dan Arat lagi kan? Jadi bisa apa namanya? Arat, kan dia bisa ke Arat juga kan? Lalu apa? Bayangin kalau pakai DFS, dari sini ke sini. Dari sini ke kiri lagi, Arat lagi. Arat anaknya apa lagi? Dia lagi. Terus aja muter-muter kan? Gak beres-beres. Jadi begitu. Jadi maybe tak hingga. Jadi mungkin tak hingga M ini. Maksimum depth-nya ini mungkin tak hingga. Ya, jadi yang mestinya kalau dalam BFS mah cuma OBD ya, karena pasti berhenti ketika ketemu ya, jadi pada D tertentu dia akan berhenti. Kalau ini kan kita nggak tahu berhentinya sampai yang mana, jadi kita pakai M aja, maksimalnya berapa? OBM berarti, OB pangkat M. Tapi masalahnya, problemnya adalah M itu bisa sangat besar.
Apalagi kalau infinite, ya. Ya, apalagi infinite, OBM. OB pangkat M complexity-nya. Meskipun pada banyak kasus dia lebih cepat dari BFS. Mungkin kalau Anda lihat kan, Pak, M-nya kan maksimum dan lebih besar daripada D. Kadang kan D itu adalah kedalaman dari optimal solution. Dan kalau BFS kan OB pangkat D saja. Kalau ini kan OB pangkat M. Berarti apakah selalu DFS lebih buruk? Enggak juga. Pada beberapa masalah dia bisa lebih cepat. Kenapa? Karena dia nggak perlu expand semua. Kalau jawabannya di sini, berarti kan sampai sini aja udah ketemu. Nggak perlu dia periksa ini semua kan gitu. Atau jangan gitu lah. Misalnya jawabannya di sini. Di J. Ya, dia nggak perlu periksa C, nggak perlu periksa ini, nggak perlu periksa ini kan. Kalau BFS ini harus diperiksa dulu kan, baru nyampe ke level bawah kan gitu. Jadi kadang-kala beberapa kasus lebih cepat. Ya. Nah, time complexity-nya OB pangkat M, space complexity-nya OB kali M. Bukan pangkat ya. Kalau kali itu lebih, kalau Anda belajar analisis algoritma, kalau ini berarti kompleksitas algoritmanya lebih cepat nih, lebih kecil. Kok bukan B pangkat M, Pak? Kenapa? Karena, misal begini ya, ketika dia udah sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, ini kan berarti disimpan di memori kan? Karena belum beres urusan A, karena nanti suatu saat kita perlu ke C, berarti ini jangan dihilangin dulu dari memori. Terus dia simpan ini di memori. Oh, dari sinilah. A itu punya B dan C, simpan dulu di memori. B udah didatangin, C belum. Terus B punya D dan E, simpan dulu di memori. Ini kan space kompleks ini kan bicara memori. Jangan dihapus dulu semua dari memori. H masukin, I masukin. Terus misalnya H ini udah paling ujung dan A nggak bakal ada lagi expandnya. Ketika baca I ini hapus aja, nggak masalah, nggak akan didatang-datangin lagi kan. I udah dibaca, udah diperiksa, ternyata bukan goal. Ya udah balik lagi ke D. Kenapa balik lagi ke D? Supaya saya bisa jalan ke B. Supaya saya bisa tracking ke B kan. Karena dari B lah saya bisa menuju E. Karena D nggak akan pernah didatangi lagi. Ini tiga-tiganya bisa saya hapus kan dari memori. Bisa saya hilangin nih dari memori. Ngapain lagi itu nggak akan bakal didatengin. Karena sekarang yang saya datengin E, lalu J, lalu K. Ini udah diperiksa semua, terus saya ke B. Dari B supaya saya menuju A. Dari A saya menuju C, karena C belum diperiksa. Ini sayap B ini semuanya bisa saya hapus kan. Ini saya hapus aja di memori. Jadi tidak semua harus disimpan di memori, beda sama BFS. Kalau BFS harus disimpan. Kenapa? Karena ada bagian yang belum di-expand. Kalau ini kan udah di-expand, ngapain lagi? Kalau BFS, kita balik lagi sedikit ke BFS ya. Waktu saya kunjungi B, ya ini simpan memori, ini simpan memori. Terus saya kunjungi D, saya kunjungi B, terus udah saya baca, oh bukan gold, maka saya baca C kan. B-nya saya hapus? Enggak, saya simpan dulu di memori kan. Kenapa? Karena kalau C-nya ternyata bukan, kan saya harus lompat ke B lagi supaya saya dapat anaknya B, D dan E. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi, kalau itu mah harus disimpan semua sampai ketemu goal. Kalau ini, kalau belum ketemu goal, masih belum ketemu goalnya nggak apa-apa, hapus aja. Ya. Paham ya bedanya? Sehingga kompleksitasnya OBM, OB kali M. Ya. Optimality no. Ya. Ya, isunya sama dengan completeness karena belum tentu ketemu jawabannya. Apalagi kalau lu muter-muter. Paham ya? Nah, ada variasi dari DFS. Tadi kan yang bikin dia nggak komplit ya, yang bikin dia tidak komplit, yang bikin dia tidak optimal karena kan kedalamannya bisa tahingga. Apalagi kalau ada loop ya. Gimana kalau kedalamannya kita batasi? Ya, deep limited search. Jadi kedalamannya dibatasi. Ya. Jadi dianggap dengan depth L tertentu kita tentukan L gitu kedalaman maksimalnya, maka dianggap no successor.
Ya. Jadi ini untuk mengatasi infinite problem. Tapi kita masih ada ini yang harus diperhatikan. Kalau kita salah milih L, misalnya dalamnya ya udah depth-nya 3 atau depth-nya 2. Kalau depth-nya 2 berarti cuma sampai sini aja. Dah, periksanya segitu aja. Yang berikutnya cuekin. Yang berikutnya langsung kalau udah periksa D, periksa E, nggak usah udah periksa D jangan ke H, tapi ke E, terus dia itu ke C gitu. DFS nih ya, jadi yang bawah ini nggak usah kita batasi segini. Ternyata jawabannya ada di sini. Ternyata jawabannya ada di K. Berarti nggak akan pernah ketemu kan? Gara-gara salah milih batas. Jadi kalau milih batasnya kurang dari D itu kan kedalaman tempat ditemukannya goal, jadi incomplete, jadi nggak ketemu. Terus kalau D-nya, L-nya terlalu besar dari D, maka nggak optimal juga. Bakal ketemu, tapi nggak akan optimal. Apalagi kalau begini. Ya, saya milih dalamnya 3. Dalamnya 3. Jadi seginilah batasin. Padahal jawabannya ada di sini. Periksa, nggak ketemu. Naik lagi ke atas, muter ke sini, ketemu. Ke sini, ketemu. Akhirnya bakal ketemu juga, karena kan nggak terus ke bawah. Tidak infinite, jadi finite, terbatas. Sampai sini udah, kalau nggak ketemu baru periksa sayap sebelahnya kan gitu. Ketemu, tapi tidak optimal. Kenapa? Terlalu banyak, udah muter-muter kemana dulu baru ketemu sini kan. Paham ya? Dan time complexity-nya jadinya O B pangkat L, space complexity-nya B kali L. Jadi bukan M lagi. Kalau M tadi kan maksimum, nggak bisa terjadi tidak hingga. Kalau ini kan kita batasi cuma sampai L. Algoritmanya kira-kira begini ya. Nah, kemudian ada lagi perkawinan antara DFS dan BFS. Tadi BFS keuntungannya bahwa dia pasti komplit, pasti ketemu solusinya. Ya, sedangkan DFS bisa aja nggak komplit, bisa aja nggak ketemu. Ya, kita kawinkan gimana? Tapi DFS punya kelebihan, space complexity-nya kecil karena yang udah diperiksa bisa dihanguskan dari memori, jadi memori bisa kosong. Kalau BFS enggak, harus disimpan terus karena kan mungkin belum di-expand kan gitu. Ya udah, kita kawinkan aja. Jadi general strateginya adalah diulang-ulang aja iteratif search-nya, tapi dengan DFS yang diulang-ulang gitu. Yaitu berulang-ulang kita tentukan L-nya bertahap. L-nya pertama mungkin 0, lalu 1 dan seterusnya. Misalnya gini ya. Kalau L-nya saya tentukan 0, berarti cuma perut doang diperiksa. Goal bukan? Oh bukan, berarti naikin L-nya jadi 1. Periksa sini. Jadi untuk setiap iteratif, setiap perulangan pakai DFS ya. Tapi di DFS yang dibatasi. Kalau dibatasi 0, periksa ini, oh bukan. Dibatasi 1, berarti habis periksa ini, maka periksa sini kan. Lalu baru periksa sebelahnya. Oh belum ketemu. Naikin L-nya jadi 2. Jadi begini kan, periksa sini, lalu periksa sini, lalu periksa sini ya. Kalau di gambarnya periksa sini, lalu ke sini, sini baru kanan, baru ini sini. Kalau dihitemin berarti udah dihanguskan aja lah dari memori. Baru periksa ini, baru periksa ini gitu. Belum ketemu juga, L-nya naikin jadi 3. Tapi setiap perulangan, ini kan udah ulangan ketiga nih. Udah perulangan di mana L-nya 3, ya udah ke kiri terus, kiri. Ketemu misalnya jawabannya di sini. Beres misalnya. Nah, ini pasti ketemu, solusi pasti ketemu kan, dibatasi. Dicoba dulu kalau L-nya 0 ketemu nggak? Belum, L-nya 1. Dan setiap percobaan secara DFS. Jadi keuntungannya 2, pasti ketemu, pasti komplit, itu ciri khas BFS. Ya, dan memori nggak terlalu banyak, itu ciri khas dari DFS. Kenapa? Karena ketika udah ada node yang bisa dihanguskan dari memori, karena nggak akan pernah dikunjungi lagi, ya udah, hanguskan aja. Nah, Anda mungkin mikir, Pak, tapi kan berulang-ulang, jadi oke lah dari memori dia mendapatkan keuntungan, tapi dari time complexity-nya gimana Pak waktunya? Kan ngulang-ulang, ini diulang lagi. Anda harus belajar lagi analisis algoritma. Itu kan sebenarnya kan kita analisis algoritma itu big O itu adalah untuk yang kalau nilai yang besar akan kayak gimana. Ini kalau dihitung ternyata nggak terlalu beda nilainya.
Jadi big O-nya nggak terlalu beda tipis, jadi sama-sama aja. Jadi artinya dengan tab complexity yang sama, mendapatkan space complexity yang lebih baik dan pasti komplit gitu jadinya. Jadi lebih menarik nih iterative deepening search. Kenapa? Komplit ya pasti yes. Ya, time complexity-nya. Nah, ini agak repot. Kenapa? Karena kan diulang-ulang. Waktu depth-nya 0 diulang sekali. Waktu depth-nya 2 berarti ini kalau dihitung gini. Waktu yang diperlukan adalah waktu levelnya level 1 yang diperiksa sebanyak D. Level 2 diperiksa D-1. Level D yaitu level ditemukannya si goal itu cuma diperiksa sekali. Sebelum goal itu 2 kali. Sebelum goal lagi 3 gitu kan, dan seterusnya. Atau kalau dihitung sekian. Dan kalau ini di total kira ya tetap aja asimptotnya itu B pangkat D. Pak dari sini ke sini gimana ngitungnya? Belajar lagi analisis algoritma. Atau kalau kita jabarkan gitu ya. Ini kan kalau B-nya 10, D-nya 5 kira-kira begini. Kalau IDS ya, iterative deepening search, yaitu yang gabungan BFS dan DFS ini. Itu kan 5, kalau dia pada level D itu 50, lalu D-1 400, 3.000 not yang diperiksa, ini 20.000 not, ini 100.000, totalin segini. Kalau BFS, kalau D-nya 5, lalu B-nya 10, maka kalau D-nya 5, dalamnya 5, B-nya 10, berarti pertama kali meriksa 10 kan? Kan itu artinya gini, terus cabangnya 10. 1, 2, 3, terus sampai 10. Jadi level pertama pas diperiksa berapa? 10. Terus ini kan nanti masing-masing punya anak lagi 10 kan? Ada 10 kali 10, 100. Berarti kan 100 kan level berikutnya 100. Berikutnya 1000, berikutnya segini, dapat ditotalin segini. Sedangkan kalau IDS, pertama kali meriksa 50. Kok 50? Kan gini. 1, terus ini B-nya berapa? 10 ya. Berarti 1 ini anaknya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kan karena IDS, kalau IDS pas meriksa ini nggak ke kanan kan? Tapi ke bawah dulu ngikutin polanya polanya DFS kan? Ini anaknya 10 lagi kan? Terus periksa ini anaknya 10 lagi. Kan dia periksa terus sampai dalam kan? Dalamnya berapa ini? Dalamnya 5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 kan? Pas sampai 5 ini ada berapa? Ini ada 10. Lalu ini ada 10, ada 10, ada 10. Jadi 50. Jadi 50 pas yang level berikutnya dia 400, lalu 3000. Ditotalin pas udah 5 level aja udah. Cuma bedanya segini, ini 123.000, ini 100. Ini nggak jauh beda. Kalau menurut ilmu analisis algoritma ini nggak jauh beda. Tetap aja batasnya itu OBD, OB pangkat D. Yang OBFS kan BFS itu OB pangkat D kan? Ingat nggak di slide sebelumnya? Nah, ini OB pangkat D. Jadi, time complexity-nya mirip BFS, OB pangkat D. Jadi, nggak meskipun diulang-ulang, nggak ngabisin waktu banyak juga, nggak beda waktu banyak. Lalu, space complexity-nya, karena dia ngikutin DFS, space complexity-nya OBD, OB kali D. Ini cepat, sangat cepat. Kenapa? Karena kan yang udah dikunjungi dihapus aja, hapus aja, ngapain lagi disimpan di memori. Optimal, ya, jika step cost-nya 1. Ya. Gitu. Jadi keuntungan DFS dapat yaitu space complexity-nya cepat, keuntungan BFS dapat yaitu pasti komplit. Nah, ada lagi orang mencoba jadi bidirectional search. Jadi kalau tadi mas search-nya mulai dari root, dari initial state sampai ketemu goal state. Kalau bidirectional itu nyarinya 2 arah, dari sini bergerak terus sampai ketemu goal state, dan dari goal state
bergerak terus sampai ketemu initial state, gitu ya. Nah, nanti kalau ketemu di tengah dan jalurnya nyambung, berarti itulah solutionnya. Kan solution tadi adalah sequence of action. Jadi itulah jalur yang jawabannya itu, yaitu tempat pertemuan antara dari inisial menuju goal dan dari goal menuju inisial ketemu di tengah, ya, ketemu di tengah gitu. Nah, berarti jalur ini kita garisin. Nah, inilah jalurnya, goal menuju state menuju inisial menuju goalnya. Jadi dua arah nyarinya, mulai dari start sama dari goal. Nah, maka motivasinya adalah supaya kan tadi masalah space udah kita atasi dengan cara iteratif depending search, karena kita caranya adalah ngikutin kelebihan DFS supaya space-nya cuma OB kali D, tapi ternyata time complexity-nya masih besar, ya. B pangkat D itu time complexity yang sangat besar. Meskipun udah pakai IDS, tetap aja kok besar. Tetap aja karena emang ngikutin polanya BFS kan OB pangkat D. Nah, untuk ngatasin ini gimana caranya? Ya ada ide, ya udah pakai bidirectional search aja. Karena satu dari atas, satu dari bawah. Ya, satu dari atas dari inisial, satu dari goal ya. Nah, berarti kan nanti diharapkan time complexity-nya jadi cuma OB pangkat D per 2, OB pangkat D per 2. Ini jauh lebih sedikit dari OB pangkat D. Ya. Jauh lebih sedikit daripada D. OB pangkat D. Jadi gitu idenya. Nah, jadi kalau kita rangkum, BFS apakah komplit? Ya. 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 Kemudian uniform cost, iya. Time-nya OB pangkat D atau OB pangkat D plus 1 ya. Tadi umumnya OB pangkat D. Kalau ini karena uniform itu milih pet cost yang terbaik dulu gitu ya. Ya OB pangkat C bintang per E. Dan ini lebih kecil daripada OB pangkat D. Tadi udah kita bahas. Optimal ini iya. Kalau pet cost-nya sama gitu ya. Nah, ini optimal, ini jelas optimal karena dari awal udah dipilih pet cost terbaik. DFS komplit nggak? Enggak. Apalagi kalau ada loop. Wah, udah nggak jelas. Time-nya juga gede banget, OB pangkat M. Dan M ini kan maksimum depth yang mungkin terjadi. Dan kalau ternyata maksimumnya tak hingga, ya repot juga. Tapi dia space-nya bagus. OB kali M saja, bukan pangkat M. Optimal enggak? Ya, terus kita batasi. Ya bisa, apakah komplit atau enggak? Bisa ya, bisa enggak. Iya kalau kita kebetulan milih L-nya sama dengan D. Kalau L-nya terlalu kecil, belum sempat ketemu, udah diberhentikan ya. Jadi nggak komplit kan. Time-nya OB pangkat L, masih besar ya. Space-nya karena dia ngikutin polanya DFS, di mana yang udah kebaca udah nggak akan didatangi lagi, jadi bisa dihapus dari memori ya OB kali L, tapi yang nggak optimal. Iteratif deepening, perkawinan antara BFS sama DFS, komplit iya. Time complexity-nya OB pangkat D, space-nya B kali D, optimal iya. Ya, tapi ini masih besar nih ininya time-nya, nah maka dipakailah bidirectional. Komplit iya. Optimal iya. Time-nya lebih sedikit, tapi space-nya jadi agak besar dibandingkan ini. Dibandingkan iteratif. Jadi OB pangkat D per 2. Ya itulah ada plus minusnya. Oke. Nah, tadi asumsi kita adalah dia fully observable. Deterministik. Apa itu deterministik? Apa itu fully observable? Lihat lagi materi kuliah sebelumnya ya. Dan agen tahu efek kalau suatu aksi. Kalau aksi, kan tadi ada successor function, kalau aksi saya jalan ke sana, masa saya ketemu Zerin dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau untuk problem solving agen, di mana state atau actionnya incomplete, atau partially observable, atau stokastik, atau lain-lain, ini masih pembicaraan nanti di berikutnya, materi berikutnya ya. Nah, saya rasa sekian untuk materi ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.